Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian. Apa kabarnya hari ini? Seneng ya, udah rebo lagi, ketemu teman-teman lagi ya. Daripada di rumah bete. Itu lagi yang kamar mandi, dapur, ruang tengah, TV. Yuk, sebelum kita mulai kita bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nih nggak mau di ini nih, jatuh mulu. Kita nyanyi Mars Usinda dulu ya. Mars kebanggaan kita. Nyanyi dengan penuh semangat. Satu pujian kami puji dengan riang dengan KJ nomor 3, baitnya yang ke-1, 2, dan 4. Ayo semangat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga di siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan
Silakan duduk. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami semua boleh ikut di persekutuan Usindah pada pagi hari ini. Kami rindu bisa menyembah, memuji nama-Mu, serta rindu mendengar firman Tuhan yang pagi ini dibawakan oleh Bu Ratna Kartika. Tutup bungkus dia dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, sehingga firman yang disampaikan mudah kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah salah dan dosa kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin persekutuan Usindah ini. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Mazmur yang 34, Mazmur pasal 34 ayat yang 9 sampai 11. Udah dapat? Saya baca dari terjemahan yang baru ya, terjemahan baru. Yang ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kalau kita berlindung pada Tuhan, maka tidak pernah berkekurangan. Kita akan mendengar kesaksian dari Bu Indri dan teman-teman, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan dulu satu buah lagu dari PKJ 241, baitnya yang ke-1 dan ke-3. Setelah itu Bu Indri dan teman-teman akan memberikan kesaksian. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku terang, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Padahal tak ku pahami dalam masa menjelang, bagiku ini tangan Tuhan yang menolong. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Padahal tak ku pahami
Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya memberikan kesaksian, saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Terima kasih untuk saya bisa bersaksi di tempat ini. Juga bersyukur, terima kasih pada Tuhan di mana kita bisa berkumpul, bersekutu bersama di persekutuan Usindah ini. Untuk kesaksian saya ini lain dari yang lain ya, mungkin ya. Bukan mengenai sakit penyakit, karena sakit-sakit saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan barangkali juga jarang yang ketemu seperti yang akan saya saksikan ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan semuanya itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu kejadian ini, waktu itu hari Senin, saya bersama dengan anggota dari vokal grup Anugerah, latihan di rumah keluarga Kuncoro. Kita memang tiap hari Senin berlatih untuk vokal grup Anugerah itu. Lalu hari Selasanya saya ingat, saya waktu latihan itu pakai gelang gitu. Kok enggak ada gitu di tangan saya. Apa jatuh, apa gimana, di mobil saya begitu. Terus ya sudah, akhirnya hari Rabu saya ke persekutuan Usindah bilang sama Kuncoro, gelang saya mungkin jatuh di mobil atau di mana deh, saya juga enggak ingat. Waktu hari Selasa itu juga sampai tanya ke pembantu, apa mungkin barangkali jatuh di tempat tidur apa gimana. Tapi dicari tidak ketemu. Saya bilang Kuncoro mungkin karyawannya Kuncoro yang suka bebenah mobil, si Bekti mungkin menemukan atau gimana gitu. Ternyata dicari-cari juga tidak ada. Akhirnya waktu berlewat ya sudah, saya mikirnya gini, kalau memang ketemu ya itu masih milik saya. Kalau tidak ya milik orang lain gitu gelang saya itu. Nah, setelah ditunggu-tunggu minggu ke minggu, bulan ke bulan tidak ada ketemunya, saya ya udah pasrah aja gitu ya. Tapi anehnya saya tuh kehilangan gelang ini, kan surat pembeliannya masih ada. Itu saya tulis di belakangnya, jatuh gelang saya ini tanggal bulan 3 tahun 2023. Padahal waktu dulu-dulu saya kehilangan cincin, HP apa itu enggak pernah saya tuh tulis begitu. Akhirnya lewat berbulan-bulan ya sudah, saya udahlah enggak ini gitu, enggak mikir lagi gitu. Lalu tanggal 31 Juli yang lalu Kuncoro mengirimkan saya foto di WA. Dan foto itu saya lihat, lah ini kok seperti gelang saya ya yang hilang 1,5 tahun yang lalu gitu. Terus saya juga heran, juga kaget gitu ya. Ini Tuhan yang nyimpen dalam hati saya. Terus akhirnya Kuncoro bilang nanti ini mau dianterin sama yang menemukan itu Bekti, karyawannya Kuncoro, katanya nyelip di tempat samping yang nggak kelihatan gitu loh. Tapi kok ya bisa pas ketemu gitu waktu si Bektinya bebenah gitu. Jadi yang jadi saksi itu ya Kuncoro sama Bekti dan
Ya saya bisanya bersyukur aja kepada Tuhan bahwa benda itu masih milik saya. Terima kasih, segini aja. Mungkin kesaksian ini juga jarang ya yang begitu gitu loh. Barang yang hilang bisa ketemu lagi gitu. Saya tuh ya bersyukur aja kepada Tuhan. Bersyukurnya juga karena uang itu pemberian anak-anak saya belikan ini gelang gitu. Jadi saya ya orang Jawa tuh suka namanya gelo gitu ya. Kok hilang gitu. Tapi ya sudah akhirnya ketemu lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Dan saya akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi mari ikut semua. Sekarang Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Luar biasa ya. Bu Indri ini teladan nih. Kesaksian terus dia selalu. Kita tuh boleh selalu memberikan kesaksian ya walaupun hal-hal kecil ya. Karena Tuhan itu tiap hari lu memberi berkat buat kita lu.
Kita bisa bangun tidur aja, kita bisa bernafas ya. Kalau di rumah sakit tuh oksigen mahal sekali loh. Ya enggak? Kita harus bersyukur. Bu Indri luar biasa. Terima kasih Bu Indri kesaksiannya ya. Ya, kita sekarang akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu dari NKB 119 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah remah Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita satukan hati kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Kau mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur jika hari ini kami juga masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-22. Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-22. Akan saya bacakan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian? Membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi semua anak perempuan biarlah hidup." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Selamat pagi Oma Opa. Luar biasa hari ini. Luar biasa karena kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini diberi tema takut akan Tuhan. Tapi saya ingin memulainya dengan hal yang paling simpel. Yakni adalah setiap kita diberikan pilihan, bukan? Iya, dari kita membuka mata waktu pagi hari sampai malam hari kita menutup mata, siapa di sini yang selalu memilih gitu ya? Pasti kita semua milih pakaian. Tadi pagi milih pakaian bukan? Atau ambil aja lah gitu ya. Milih pakaian, sepatu, mulai hal-hal yang simpel ya. Milih mau sarapan atau enggak, milih sarapannya apa gitu ya. Milih nanti aksesorisnya mau pakai apa gitu. Tasnya yang mana gitu ya. Lalu banyak pilihan kita, mau ini belahannya di samping kiri atau samping kanan gitu ya. Kita mau pakai ke sini pakai apa gitu. Itu pilihan-pilihan kita. Banyak sekali pilihan kita, dari mulai hal-hal sederhana sampai yang berat. Berat misalnya apa? Ketika kita diminta untuk milih, hari ini kita mau ke anak siapa ya? Mau nemui cucu yang mana ya? Gitu ya. Mau tinggal sama anak yang pertama atau yang kedua. Belum lagi nanti kalau ada masalah-masalah, kita banyak pilihan-pilihan hidup. Baik yang simple maupun yang berat. Pilihan-pilihan, dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Nah, biasanya apa dasar kita memilih? Pilihan-pilihan itu mungkin, ini sesuai dengan keinginan kita, kesukaan kita. Saya sukanya warna misalnya putih gitu ya. Saya mau pakai warna putih, itu hal yang sederhana. Lalu hal-hal yang lain mungkin, ini menguntungkan aku mau pilih yang ini. Ini merugikan, saya nggak mau pilih gitu ya. Dan masih banyak hal lain lagi yang kita suka, yang kita inginkan, keuntungan, yang kita anggap, ini benar, maka saya memilih ini. Ini salah, saya nggak mau pilih itu. Gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Sifra dan Pua juga tentang pilihan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka ini apakah memilih untuk menuruti Firaun atau untuk takut akan Tuhan, gitu ya. Nah, ini dilatar belakangi kalau Oma Opa lihat di pasalnya yang mulai dari yang kelima, jadi
jumlah seluruhnya yang masuk ke Mesir begitu ya, keluarga Yakub. Nah, itu mulai masuk ke Mesir karena ada kelaparan yang terjadi. Mereka masuk. Nah, kemudian di situ sudah beranak cucu begitu ya. Meninggallah Yusuf serta semua saudaranya dan seluruh generasi itu. Jadi udah berlangsung ratusan tahun. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, banyak sekali. Itu ya yang masuk ke tanah Mesir. Itu. Lalu mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Negeri Mesir dipenuhi oleh bangsa Israel. Nah, kemudian setelah beratus tahun, kemudian muncul di ayatnya yang ke-8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Firaun yang ini berbeda dengan yang dulu, gitu ya. Raja ini itu tidak mengenal Yusuf. Raja ini berkata kepada rakyatnya, wah bangsa ini makin banyak nih di sini, gitu ya. Makin kuat daripada mereka. Timbullah kecemasan. Ini yang melatar belakangi ya. Maka Firaun dengan cerdiknya, gitu ya, mau mengkat nih, jangan sampai kalau nanti mereka memberontak kita kalah di negeri kita. Itu akhirnya dia punya akal, dia mau bagaimana menghentikan hal ini, yaitu dengan membunuh pertambahan jumlah penduduk, membunuh bayi-bayi yang laki-laki. Itu ya, karena kan laki-laki kalau jadi prajurit perang gitu ya, itu bisa mengambil alih negeri ini gitu ya. Tapi kalau perempuan nanti kan dinikahi, nanti masih bisa menjadi Mesir gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka takut nih ya, takut, lalu ayo kita bunuh bayi-bayinya. Nah, di ayat ke-15 perenungan kita, Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani. Jadi ada Sifra, ada Pua. Kurang lebih ini bisa kita artikan bahwa dia ini kayaknya kepala bidan-bidan juga yang mengepalai bidan-bidan. Jadi banyak bidan. Nah, di sini dia mengatakan nanti gitu ya, kalau kamu nolong persalinan perempuan Ibrani, jika kelamin anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarlah hidup. Itu ayat yang ke-16. Tapi apa yang mereka pilih? Di ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan raja. Pilihan itu tuh berat. Pilihan yang mereka pilih berat. Karena apa? Karena kalau dia tidak menurut, otomatis mengancam nyawa mereka. Aku kalau nggak nurut Firaun, mati. Tapi ternyata aku lebih takut pada Tuhan daripada dengan manusia. Akhirnya dia memilih di ayatnya yang lalu Raja Mesir, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup, mau laki-laki perempuan. Nah, di ayat yang 18, loh kok ini saya nyuruh kalian, kok kalian gak melakukan tugas kalian gitu ya. Kok bisa bayi-bayi itu lahir laki-laki dan perempuan? Lalu di ayatnya yang ke-19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Gitu ya. Mereka kuat-kuat. Sebelum bidan datang, udah lahir. Jadi gak bisa. Gitu ya. Lalu pasti itu juga bukan karena
kekuatan mereka gitu ya. Karena Tuhan menyertai itu, karena Tuhan menginginkan hal itu. Gitu ya. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu dan bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat gitu ya. Itu kita belajar dari Sifra dan Puan. Ternyata bukan jadi pilihan-pilihan itu didasarkan bukan karena keinginannya mereka sendiri. Oh, aku inginnya seperti ini. Enggak. Gitu. Atau ketika dia melakukan sesuatu, oh ya aku takut. Takut kalau nanti nyawaku terancam. Takut kalau nanti aku dan keluargaku disiksa. Bisa kan? Bisa, itu resiko yang akan diambil. Gitu ya. Banyak kalau dibilang takut pada manusia banyak gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu atau anak kita melakukan sesuatu, itu juga banyak sekali pilihan, kadangkala nanti kalau aku melakukan ini dipermalukan. Kalau aku melakukan ini takutlah sama atasan gitu. Anak-anak kita kan selalu curhat ya. Kalau aku nggak korupsi nanti atasanku mecat aku gitu ya. Kalau aku ya, kalau cucu-cucu kita yang sharing, oma, opa ini gimana ya gitu ya. Di kantorku aku harus berbuat apa ya gitu ya. Maka kita biasanya melakukan apa? Nah, biasa oma, opa ini kan terkenal sebagai orang yang berhikmat gitu ya. Kalau semakin bertambah usia itu terkenal dengan orang yang semakin berhikmat, makin putih rambutnya gitu ya, kelihatan wah ini berhikmat, terus dicat gitu ya biar mudaan dikit gitu ya. Berhikmat gitu ya. Maka oma opa itu biasa buat tempat curhat anak-anak, cucu menantu gitu ya. Gimana ya oma opa gitu ya. Aku harus berbuat apa? Lalu kita mengatakan, oma juga nggak tahu gitu. Enggak ya. Kita juga, nah ini kita belajar hari ini. Untuk orang-orang usinda-usinda ini, anak-anak Tuhan ini yang takut akan Tuhan juga menolong anak cucunya. Kalau Sifra dan Puan juga menolong bangsa ini kan menjadi bertambah kuat. Nah kita juga menolong anak cucu menantu kita gitu ya. Semakin takut akan Tuhan kita juga bilang sama anak cucu yang semua pilihan itu dasarilah dengan takut akan Tuhan. Jadi kalau melakukan segala sesuatu karena kita takut akan Tuhan. Kita mau ke gereja karena apa? Karena kita hormat pada Allah. Kita takut bahwa kita ini apalah diri kita gitu ya. Kita ini hanya butiran debu tapi diangkat menjadi anak yang berharga, biji mata yang berharga gitu ya. Harus takut dan hormat pada Allah. Itu yang mendasari pilihan-pilihan kita. Oma opa juga demikian. Ketika memberi nasihat menjadi teladan gitu ya. Jadilah teladan iman bahwa oma opa juga takut akan Tuhan. Lalu anak cucu juga. Pilihan yang diambil ketika ada masalah gitu kan. Kemarin ada yang cerita bahwa saya lebih nyaman tante kalau ceritanya sama oma, kalau sama papa mama, aduh belum buka mulut aja mereka udah ribuan kata gitu ya. Saya lebih cocok kalau sama oma opa karena sebelum datang aja baru jauh udah mau dipeluk gitu ya. Ayo sini gitu ya, dipeluk, di sini ditenangin dulu, didengarkan, lalu ceritanya didengarkan dan lain sebagainya. Lalu ketika ada pilihan sulit, kebimbangan, oma opa selalu memberi nasihat. Kamu tuh anak Tuhan gitu ya. Jangan takut sama manusia, takutlah pada Tuhan. Gitu ya. Kalau kamu punya pilihan bukan karena keinginanmu tapi karena kehendak Tuhan. Gitu ya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat.
begitu ya. Jadi sumber hikmat itu adalah Allah memberi hikmat pada oma opa dan oma opa meneruskannya kepada anak cucu. Kalau nggak ada anak cucu gimana gitu ya. Bisa dilakukan dimanapun. Sesama kepada ketika menjadi pengurus, ketika berjemaat biasa, juga banyak pilihan. Kita mau milih marah atau enggak, itu kan pilihan juga. Gitu ya. Rebutan bangku misalnya, itu pilihan kita juga gitu. Mau rebutan atau legowo gitu ya. Tadi kalau bahasa Jawa, legowo gitu ya. Pilihan gitu. Kita mau MMA atau enggak, males mau pulang aja. Pilihan juga gitu ya. Enggak males Bu, tapi sakit gitu. Oke gitu ya. Atau kita mau pilih untuk datang ke sini. Oh, saya pilih datang ke sini cuman mau ketemu teman gitu. Wah, ini harus diingatkan bahwa kita datang ke persekutuan adalah untuk bersekutu bersama dan terutama takut akan Tuhan. Tuhan, kami menghadap Engkau gitu ya. Jadi sama-sama memilih tapi beda motivasinya gitu ya. Bisa sama-sama datang ke gereja ini, motivasinya beda-beda. Oh, saya mau cerita, datang ke sini untuk cerita sama teman gitu ya. Saya datang ke sini mau pamer sama dia gitu ya. Saya datang ke sini karena mau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita datang ke sini karena takut akan Tuhan. Seperti tema hari ini, belajar dari Sifra dan Pua gitu ya. Lalu ada contoh apa lagi? Misalnya tadi dari pilihan-pilihan gitu ya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa perbuatlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Nah, Sifra dan Pua melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk rencana Tuhan gitu ya. Untuk rencana dia, bukan untuk rencana Tuhan, bukan rencananya Sifra dan Pua, gitu ya. Nah, apakah oma opa di sini mau dilibatkan dalam rencana Tuhan? Gitu ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti dilibatkan dalam rancangan Tuhan yang indah. Tadi kan indah rencanamu Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan nggak mungkin bisa terlibat gitu ya. Banyak orang yang banyak orang yang dipilih Tuhan, tapi banyak enggak Tuhan, tunggu Tuhan. Yang lain aja Tuhan, ini aku utus dia Tuhan gitu ya. Ini aku utus dia Tuhan. Tidak mau terlibat dalam rencana Tuhan gitu ya. Tetapi kita yang diberi kesempatan sampai usia ini, saya dengar banyak oma opa yang usianya 80, 90, ada yang sudah mendekati 100 gitu ya. Itu berarti Tuhan masih melibatkan oma opa. Kemarin saya sedih banget, ada oma ya, kapan saya dipanggil Tuhan? Kapan saya dipanggil Tuhan? Saya udah bosen. Yang saya bisa katakan adalah oma masih dibutuhkan Tuhan untuk rencananya. Kapan itu? Saya udah bosen gitu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Berhikmat berarti mencari kehendak Tuhan gitu ya. Kalau belum dipanggil Tuhan berarti masih ada tugasnya gitu ya. Tugasnya apa Bu gitu ya. Ya menjadi teladan bagi sesama, anak, cucu, menantu, tetangga sekitar. Oh, oma itu ya yang setiap hari dengan wajah tersenyum jalan-jalan. Wah, jadi berkat. Oh, orang yang takut akan Tuhan tuh jadi berkat gitu ya. Oh, oma itu ya yang meskipun kakinya sakit, yang punggungnya sakit tapi masih jalan ke gereja.
oh dia melakukan itu karena takut akan Tuhan gitu ya. Oh dia anak Tuhan gitu ya. Jadi kesaksian. Memang iya Bu. Lah kan Tuhan memakai kita. Kita kadang nggak tahu kalau kita lagi dipakai Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu. Ternyata ada orang yang melihat itu dan memuji nama Tuhan. Itu ya. Jadi kita kalau melakukan segala sesuatu didasarkan pada takut akan Tuhan. Saya yakin oma, opa di sini adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan takut ada kemarin teman yang katekisasi gitu ya. Dia mengatakan Tuhan itu kayak pengawas gitu ya. Tuhan kayak pengawas, ngawasin terus gitu. Jadi aku kalau mau melakukan sesuatu jadi takut salah, takut ini ya. Takutnya bukan karena takut seperti itu, tetapi lebih kepada kita hormat, kita mengasihi dia. Ke gereja kalau anak-anak kita ya kita sering mengatakan ke gereja tuh yang rapi, jangan cuma pakai tank top ke gereja gitu ya. Hormat sama Tuhan. Takut mau menghadap dia kan dengan yang terbaik gitu ya. Rapi, hati kita juga dirapihkan. Jangan lagi mikirin jemuran, makan siang nanti apa, kayak banyak sekali gitu ya. Otaknya juga dirapihkan gitu, pikirannya gitu ya. Pikirannya dirapihkan, ditenangkan, baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari, boleh minta tolong Kak? Iya. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Sesulit apapun pilihan hidup kita. Tadi kan banyak pilihannya. Sesulit apapun pilihan hidup kita, Tuhan akan membantu kita dalam memilih pilihan yang sesuai dengan rencananya. Itu ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kita kadang-kala, Tuhan gimana ini caranya Tuhan, tolong tunjukkan padaku bagaimana atau harus seperti apa atau pilihan seperti apa yang harus kupilih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kami, kita semua. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita baca sama-samanya, Oma Opa. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Engkau yang sang sumber hikmat memberi kami hikmat juga Tuhan. Engkau memberi kami panjang sabar, Engkau memberi kami pengertian yang benar, Engkau memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat kami melakukan segala sesuatu di dunia ini, termasuk untuk memilih. Biarlah setiap pilihan hidup kami mendasarkan akan kami yang takut akan Engkau. Dan bukan hanya kami saja Tuhan, biarlah kami juga membantu anak cucu kami, biarlah kami membantu rekan-rekan kami, teman-teman kami, tetangga kami, dan seluruh orang yang kami temui, agar mampu melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan,
Tuhan senantiasa sertai. Tuhan senantiasa menolong untuk bisa memilih jalan yang benar. Jalan benar, jalan salah, Tuhan yang tolong kami agar kami tidak jatuh. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oma, Opa, kita juga sebentar lagi akan menaikkan doa-doa syafaat. Nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satukan hati kita kembali ya Oma, Opa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami juga mengucap syukur. Bukan hanya kami yang memuji nama-Mu Tuhan, Engkau memberi kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami juga menyatukan hati kami untuk berdoa syafaat. Kami sebagai pendoa-pendoa syafaat, kami memohon ya Tuhan, kami memohon untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu sekian pasca operasi pipi kiri bagian bawah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong di dalam pemulihannya Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan kami yakin dan percaya. Biarlah saudari kami ini Tuhan tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Sehingga Ibu sekian dapat terus bersuka cita di dalam-Mu meskipun dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin banyak sekali teman-teman kami, saudara-saudara kami, anak cucu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi Tuhan, kami sungguh mendoakan biarlah mereka kuat di dalam menghadapi sakit penyakitnya Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, tetapi mereka percaya beriman teguh hanya kepadamu. Mereka percaya bahwa Engkaulah dokter, segala dokter yang memberi kesembuhan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan pengurus-pengurus dan setiap jemaat Usinda beserta keluarga. Kami sungguh memohon kesehatan Tuhan. Terlebih kami juga memohon biarlah kami memiliki semangat untuk terus melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan Tuhan. Jikalau Engkau memberi kesehatan, biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan kepada setiap pengurus Usinda Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka memberi persembahan waktu, tenaga untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan memberi hati seorang hamba Tuhan yang setia kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk program kerja yang telah direncanakan. Kiranya setiap program-program ini bukan semata kami menjalankan program Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan. Biarlah kami semakin hari berakar, bertumbuh di dalam Engkau dan bisa berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk proses pembangunan gereja. Tuhan berkati, Tuhan tolong setiap yang terlibat Tuhan.
Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, biarlah mereka mengarahkan tujuannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah mereka memiliki kesatuan hati dan kami semua mendukung di dalam setiap hal yang bisa kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 15 Agustus, Ibu Li Ciulien. Tanggal 16 Agustus, Ibu Ruth Erika. Tanggal 17 Agustus, Ibu Iin Sumerta. Ibu Kesya Simanjutrak. Dan tanggal 18 Agustus, Ibu Meta Lestari. Tanggal 19 Agustus, Ibu Calenti Letlie, Ibu Heni Suryati, dan tanggal 20 Agustus, Ibu Maria Wijaya, dan Ibu Poli. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa, kami bersuka cita atas pertambahan usia saudara-saudara kami ini Tuhan, dan kami mendoakan kiranya Tuhan terus beri hikmat kebijaksanaan. Tuhan menjadikan saudara-saudara kami ini teladan iman bagi anak, cucu, warga sekitar dan juga jemaat gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap berpegang teguh sampai nanti Tuhan panggil. Tuhan berkati dengan kebahagiaan, sukacita besar karena memiliki pengharapan kekal, yakni berharap kepadamu saja Tuhan. Tuhan berkati dengan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini terus bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa untuk setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Ratna, firman-Nya sungguh indah. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan memuji dari NKB 197 ayat 1 sampai 3. Bait 1 sampai 3. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia meneru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut
Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa Surgawi yang baik. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada kami semua pada hari ini. Bimbing kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami juga datang membawa sebagian berkat yang asalnya dari Bapa juga. Kiranya Bapak menerima persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ingatkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dengar doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Lagu penutup. Dari KJ 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gelap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah, lilin berlinar dalam kasihan. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan, biarlah kita bisa bersinar dimanapun kita berada untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk takut akan Engkau. Dan kami mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin mengakhiri persekutuan kami, namun melanjutkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami sungguh memohon berkat hanya kepadamu. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan dan kasih melimpah-limpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi lilin yang menyala terang Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diutus di tengah dunia. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat siang Bapak, Ibu, Opa, Oma semuanya. Masih semangat kan? Saya akan membacakan warta dari Warta Susindah. Pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, atas nama pengurus Usindah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Kartika yang sudah membawakan firman-Nya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Ratna. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemimpin pujian Ibu Yanti Karnoto, singer Ibu Sinta Samosir, Ibu Rini Raharjo, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Ernawati, Ibu Teh Aili, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Terima kasih sekali lagi. Dan pembawa warta dan doa adalah saya sendiri. Untuk tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 28 Agustus, temanya Ayub, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ayub diambil dari kitab Ayub 1, ayatnya 7 sampai dengan 10, dan 42, 1 sampai 6. Pembicaranya adalah Pendeta Dani Purnama. Pemimpin pujian Bapak Rudianto, singernya Ibu Hermin dan Ibu Heti, pemusiknya Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Teh Mailan dan Ibu Teh Etio Main, pembaca warta Ibu Susan. Apakah hari ini ada tamu yang baru pertama kali hadir dan bersekutu? Oh, tidak ada. Baik, saya teruskan. Pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Tanggal 23 bulan 8 hari Jumat ada latihan angklung pukul 10 di GA. Dan ya jangan lupa ya hari Jumat ada latihan angklung ya. Siapa Bapak Ibu dan Opa Oma semuanya yang akan melakukan kesaksian bisa daftar ke Ibu Nuryani. Dan selanjutnya saya bacakan juga pengumuman dari Gereja Majelis Jemaat untuk Bapak Ibu dan semuanya yang mau berpartisipasi membeli barang-barang yang kemarin dulu sudah kita kumpulkan, barang-barang karya seni yang akan dilelang. Silahkan melihat katalog yang sudah dikirim melalui, kita juga sudah melalui kiriman dari ke Jemaat Usindah, Warta Jemaat Usindah, atau melalui persekutuan dari wilayah masing-masing, bisa melihat-lihat katalog dan masih dibuka untuk siapa yang berpartisipasi. Dan yang nanti di hari Minggu depan, di tanggal Minggu depan di Persekutuan Kebaktian Umum ketiga akan diadakan lelang terbuka. Jadi silahkan siapa yang mau berpartisipasi untuk semua dana untuk pembangunan gereja kita. Dipersilahkan. Sekian warta dari jemaat hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan di persekutuan minggu depan lagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Amin.